Selamat pagi, saya Dianita Widaya Nektias, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Batangan, Kabupaten Pati. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Siti Umairoh. Beliau adalah guru Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Batangan. Kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama Ibu Umay. Selamat pagi Bu Umay. Selamat pagi Bu Dian. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Umay? Alhamdulillah kabar baik. Bu Dian apa kabar? Saya juga baik Bu. Alhamdulillah. Baik, hari ini seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nantinya Bu Umay akan melakukan proses pembelajaran di dalam kelas dan saya akan mengamatinya ya Bu. Ya. Untuk tujuan supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Umay lakukan di dalam kelas. Kemudian untuk tujuan dari melakukan percakapan praobservasi ini adalah sebagai percakapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan juga lebih percaya diri sehingga ketika Bu Umay melakukan proses pembelajaran di dalam kelas dapat melakukan yang terbaik untuk muridnya. Seperti itu nggih Bu? Baik Bu Dian. Iya. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, saya punya beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Umay. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai untuk proses pembelajaran nantinya bisa Ibu jelaskan? Berdasarkan rencana pembelajaran, tujuan yang ingin saya capai yaitu ada dua Bu. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami teks anekdot sebagai salah satu cara untuk menyampaikan sebuah kritikan. Lalu yang kedua, peserta didik diharapkan dapat membuat teks eksposisi sebagai sumber bahan untuk menyampaikan kritik sosial. Begitu Bu Dian. Baik, untuk tujuan pembelajarannya berarti ada dua ya Bu. Iya Bu Dian. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai apa Bu? Untuk area pengembangannya yaitu saya menggunakan dua aspek Bu Dian. Yaitu aspek pertama pengetahuan dan yang aspek kedua yaitu keterampilan. Untuk aspek yang pertama, pengetahuan, peserta didik diharapkan dapat mengevaluasi gagasan dan pesan yang ingin disampaikan di dalam teks monolog melalui lawakan tunggal secara kritis maupun reflektif. Lalu untuk aspek yang kedua yaitu keterampilan, peserta didik diharapkan dapat menyajikan hasil diskusinya melalui presentasi dari masalah yang ada di dalam LKPD. Baik, jadi saya simpulkan untuk area pengembangan yang ingin Ibu Umay capai adalah aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Benar sekali. Selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bu Umay pakai berkaitan dengan strategi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran dan juga model pembelajaran yang akan Ibu Umay pakai. Saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang memuat kompetensi sosial emosional dan juga melalui kesiapan belajar siswa. Kemudian saya juga akan membuat kelompok berdasarkan dari hasil tes yang akan dilakukan oleh peserta didik. Baik. Tes. Ya. Kemudian saya juga akan melihat keaktifan peserta didik dia. Iya. Kemudian untuk model pembelajaran, saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, yaitu problem based learning. Kemudian untuk metode pembelajaran, saya akan menggunakan metode pembelajaran penugasan diskusi kelompok dan juga presentasi. Baik. Jadi untuk strategi pembelajaran yang akan Ibu Umay pakai adalah pembelajaran berdiferensiasi yang memuat kompetensi sosial emosional. Benar. Kemudian metode pembelajarannya adalah problem based learning. Kemudian untuk modelnya adalah penugasan diskusi kelompok dan juga presentasi. Begitu ya Bu? Benar sekali. Baik. Kemudian untuk media pembelajaran yang akan Ibu Umay pakai bagaimana Bu? Untuk media pembelajaran, saya akan menggunakan buku paket kelas 10 Bahasa Indonesia dari pemerintah yang materinya berdasarkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Baik. Kemudian saya juga akan menggunakan LKPD dan PowerPoint. Tentunya saya juga akan menggunakan laptop dia. Baik Bu Umay. Kemudian untuk pelaksanaannya nih, proses pembelajarannya ya Bu, berkaitan dengan hari apa, kemudian kelas berapa dan di jam berapa, Bu Umay kira-kira kapan Bu? Kebetulan saya ada jam itu di hari Rabu, di jam ketiga dan keempat di kelas 10-4. Ya. Baik, jadi hari Rabu lusa di kelas 10-4 di jam ketiga dan keempat kita akan bertemu di kegiatan supervisi di dalam kelas ya Bu. Iya, benar. Baik.
Kita akan bertemu lagi nanti di percakapan pasca observasi setelah kita melakukan supervisi di dalam kelas ya Bu. Kita akan kembali di percakapan pasca observasi. Jadi sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, mungkin Bu Umay bisa menjelaskan apa yang sudah Bu Umay dapat setelah kita melakukan percakapan pra-observasi ini Bu. Saya mendapatkan gambaran sebelum saya melakukan pembelajaran di kelas. Jadi bagaimana strategi yang akan saya lakukan, kemudian apa media yang akan saya gunakan, model juga, supaya tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan itu tercapai. Baik, terima kasih untuk waktunya Bu dalam percakapan pra-observasi kita hari ini. Kita bertemu lagi di percakapan pasca observasi yang akan datang. Demikian percakapan pra-observasi saya bersama Ibu Siti Humayroh, dan kita akan kembali lagi di kegiatan percakapan pasca observasi. Selamat pagi dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Rio. Supaya belajar kita nyaman, silakan cek di bawah meja kalian atau di bawah bangku kalian jika ada sampah, silakan dibuang ke tempat sampah yang berada di luar sana. Bagaimana, sudah bersih anak-anak? Sudah. Oke, Bu Umay presensi dulu ya. Nanti jika hadir silakan tunjuk atap. Adinda Risma Febriani, Afifatul Lailin, Ahmad Setiawan, Amanda Putri Meliana, Anti, Aprilia, Chandra, Dwi Prastyo, Ega, Elisa, Evi, Vanessa, Fatur, Vira, Inaya, Isnaini, Kaisha, Lailatus, Mandia Winda, Maulida Aulia, Muhammad Safi'i, Musa Romadoni, Nabila, Nisa, Nova, Ocha, Putri Zulaika, Reval Ananda, Rizky, Satria, Tendi, Satria Tendi ya, Satrio Bagus, Setio, Sadrina, Suisnawa, Cynthia, Syahra. Baik, berarti hadir semua ya? Iya. Oke, sudah siap untuk menerima ilmu baru hari ini? Siap. Bagus, tetap semangat ya, karena tak ada yang lebih menyenangkan dari kalian berangkat sekolah dan mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, kali ini kita akan membahas bab baru kita, yaitu bab kedua tentang mengungkapkan kritik lewat senyuman.
Pada bab ini kalian akan belajar memahami teks anekdot sebagai salah satu cara mengungkapkan kritikan dan membuat teks eksposisi untuk bahan sumber menyampaikan kritik sosial. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba simak gambar yang ada di layar LCD. Nanti kita diskusikan bersama-sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia. Sudah, anak-anak? Sudah. Coba kita diskusikan bersama ya. Apa yang ingin disampaikan komikus melalui komik tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Mbak Lailin. Pesan yang ingin disampaikan melalui komik tersebut adalah sindiran komikus untuk seseorang yang pencitraan melalui media sosial. Ya, benar sekali. Ada yang mau menambahkan dari yang disampaikan Mbak Lailin? Ya, Bu. Komikus beranggapan bahwa foto yang ditampilkan tidak sesuai dengan kesehariannya. Ya, benar sekali bahwa pesan yang disampaikan oleh komikus tentang pencitraan yang dilakukan seorang individu atau pengguna media sosial yang tidak sesuai dengan realitasnya. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan kedua. Apakah pesan yang disampaikan sesuai dengan realitas atau hanya imajinasi komikus saja? Sesuai. Sudah sesuai? Sudah. Sering kalian temui tidak di masyarakat sekarang ini? Bahwa kalian saat menggunakan media sosial dari fitur wajah saja itu sudah tidak sesuai dengan realitasnya, apalagi tentang perilaku-perilaku kehidupan keseharian kalian. Kemudian yang ketiga, apakah komikus sudah menyampaikan pesan dengan cara yang menarik? Sudah. Dengan cara apa? Komik. Iya, dengan cara komik dibuat menjadi sebuah komik. Benar sekali. Oke. Nah, setelah kalian menjawab semua pertanyaan ini, sekarang Bu Umay mau tanya, sifat yang menonjol dari gambar yang sudah kalian diskusikan tadi itu apa sih? Oke, Mas Suis, silakan. Lucu dan mengkritik. Lucu dan mengkritik. Ya, benar sekali, lucu dan mengkritik. Lalu, apa yang dikritik pada gambar ini? Oke, silakan Mbak Andi. Hal-hal yang terjadi di masyarakat. Hal-hal yang terjadi di masyarakat mengenai fenomena-fenomena sosial. Benar sekali. Nah, sekarang karena kalian sudah paham dan tadi ada yang menyebutkan kritik. Nah, sekarang kita Bu Mai tanya dulu. Apa sih yang Anda ketahui tentang kritik? Oke, Mbak Amanda. Sebentar. Ya, silakan Mbak Amanda. Kritik biasanya untuk mengoreksi seseorang. Untuk mengoreksi seseorang, benar sekali. Bahwa mengkritik itu bagian dari keseharian kalian tidak? Iya. Nah, di sini kalian akan diminta untuk bisa menyampaikan kritikan dengan sopan dan santun. Apalagi seperti judul kita yaitu melalui senyuman. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana menyampaikan kritik secara santun dan bertanggung jawab? Ada yang tahu? Oke, Mbak Anti. Mungkin bisa menggunakan teks anekdot, Bu. Iya, benar sekali. Mungkin bisa menggunakan teks anekdot. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi kita, Bu Mai akan memberikan tes formatif. Silakan kalian memindai barcode yang ada di layar LCD untuk mengerjakannya. Waktunya 10 menit cukup ya? Cukup. Oke, silakan dikerjakan.
Sudah belum anak-anak? Nah, sekarang karena kalian sudah mengerjakan tes, supaya lebih rileks kita permainan dulu ya. Iya. Nah, kata kuncinya, lakukan apa yang saya katakan dan jangan tiru yang saya lakukan. Oke, saya ulangi lagi kata kuncinya. Lakukan apa yang saya katakan dan jangan tiru apa yang saya lakukan. Paham? Jelas ya? Oke. Di area wajah saja ya. Oke. Pegang mata. Iya. Ayo pegang mata. Sekarang pegang telinga. Ayo, ada yang salah tidak ya? Ini melatih kefokusan kalian. Sekarang pegang mata. Oke, berarti tepuk tangan untuk kalian semua. Sekarang kita masuk ke materi pertama kita, yaitu mengenai mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang mengandung kritik sosial. Sebelum itu, Bu Maya akan memberikan gambaran pembelajaran kalian yang akan kalian lakukan. Yang pertama, penyampaian materi esensial. Jadi nanti akan saya berikan materi, lalu kemudian mengerjakan lembar aktivitas secara berkelompok. Diharapkan kalian berdiskusi bersama dengan kelompok kalian dan bernalar kritis. Jadi dipikirkan dengan baik. Kemudian presentasi hasil kerja kelompok kalian. Diharapkan saat kalian presentasi, kalian menggunakan bahasa yang santun. Lalu yang keempat, menanggapi presentasi antar kelompok. Jelas ya? Jelas. Oke, kita masuk ke materi kita pertama, yaitu mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang terkandung kritik sosial. Silakan dibuka materinya yang ada di buku LKS maupun buku paket. Bagaimana? Sudah ketemu materinya? Sudah. Oke, kita ulangi lagi menganalisis yang tadi ya. Gambar yang sudah kalian analisis dari yang jawaban masokis, yaitu mengandung lelucon, kritikan, kemudian yang dikritik adalah fenomena-fenomena sosial. Ini adalah contoh dari teks anekdot. Nah, teks anekdot itu sendiri ada 3 macam rupanya. Yang pertama yaitu grafik, bentuknya seperti yang tadi kita bahas, yaitu komik. Kemudian tertulis, yaitu nanti teks eksposisi. Dan yang terakhir adalah audio, yaitu stand up comedy contohnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari teks anekdot dalam bentuk audio, yaitu lawakan tunggal. Ada yang tahu lawakan tunggal itu apa? Stand up comedy, benar sekali. Pernah lihat stand up comedy? Pernah. Di
Iya. Lucu tidak? Lalu yang dikritik apakah fenomena sosial? Iya, benar sekali. Nah, berarti tepat sekali kalau kita menggunakan teks anekdot. Yang akan kita pelajari adalah audio, yaitu lawakan tunggal. Teknik yang akan kita gunakan adalah monolog. Monolog itu adalah berbicara sendiri tanpa meminta tanggapan dari si pendengar. Nah, di sini silakan dibaca dulu materinya, nanti kita ulas bersama. Oke, sudah selesai membaca materinya? Kali ini kita akan mengidentifikasi isi di dalam teks monolog. Nah, sekarang coba duduk sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan hasil pretest kalian. Sudah saya bentuk. Silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, sudah diperhatikan sesuai dengan pemilihan kelompok? Sudah ya. Oke, nah sekarang kalian akan diminta untuk mengidentifikasi pesan yang terkandung di dalam teks monolog. Nanti apa saja hal-hal yang akan kalian cari, yaitu yang pertama adalah tokoh yang dibahas atau yang diceritakan. Kemudian masalah yang dibahas. Yang ketiga, unsur humor. Dan yang keempat, pesan yang ingin disampaikan. Dan terakhir, kritik yang disampaikan. Coba dipahami instruksi yang ada di lembar kegiatan ini. Silakan didiskusikan dengan baik bersama teman-teman kelompoknya. Bisa ya? Oke, waktunya 20 menit cukup? Cukup. Ini kelompok 3. Kelompok 3 kebagian teks apa? Iya, judulnya apa? Agenda chat nanti ya. Oke, siap ya. Nanti janji yang Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke. Nah, sekarang presentasi selanjutnya dari grade 2 kelompok 5 dengan teks kursi yang membuat lupa. Silakan untuk menempatkan diri. Berikan tepuk tangan untuk penyemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Setiamurni dari kelompok 5. Di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok kami yang berisi Suisnowo, Adinda Risma Febriani, Aprilia Fitriani, Lailatul Zahro, dan Maulida Aulia Nandita Putri. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok ini, kami akan membacakan teks
berjudul Kursi yang Membuat Lupa yang akan dibacakan oleh Suisnowo dan Adida. Kursi yang membuat lupa. Di suatu siang, ada bocah yang tengah bercanda di bawah pohon rindang. Anton, kita main tebak-tebakan yuk. Kursi apa yang membuat orang lupa ingatan? Kursi goyang. Orang yang duduk di atas kursi goyang akan mengantuk dan tertidur. Saat tidur, orang akan lupa. Hahaha, meski lucu, tapi jawabanmu salah. Kursi apa ya? Jawabannya adalah kursi DPR. Loh, kok begitu? Jelaslah, coba kamu ingat, sebelum duduk di kursi DPR, banyak caleg yang berjanji macam-macam agar masyarakat memilih mereka. Tapi setelah merasakan kursi DPR, sekejap saja mereka hilang ingatannya akan janji-janjinya. Oh iya, betul juga. Oke. Hasil analisa isi teks anekdot yang berjudul Kursi yang Membuat Lupa adalah: 1. Tokoh yang diceritakan dalam teks tersebut adalah anggota DPR. Masalah yang dibahas adalah DPR yang lupa janjinya kepada rakyat. Unsur humor yang dibahas adalah kursi goyang. Orang yang duduk di atas kursi goyang akan mengantuk dan tertidur. Saat tertidur, orang akan lupa. Pesan yang disampaikan adalah: setelah mendapatkan apa yang kita inginkan, jangan lupa pada janji yang pernah kita ucapkan. Kritik yang disampaikan adalah kritik kepada anggota DPR yang hanya peduli jika mereka terpilih dan mengabaikan janji-janjinya yang pernah mereka ucapkan sebelum pemilihan umum. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah ucap, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya dari grade 3 yaitu kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil kerjanya yang berjudul Kualitas di Atas Rata-Rata. Untuk kelompok 6 dipersilahkan. Berikan tepuk tangan supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Meidiana dari kelompok 6. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Afifatul Laili Najah, Eliza Dwi Agustina Prananti, Mandia Winda Sukarjati, Nabila Al-Khalifi, dan Nisa Nafiatul Iza. Sebelum kami menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami akan membacakan teks yang berjudul Kualitas di Atas Rata-Rata yang akan dibacakan oleh Afifatul Laili dan Mandia Winda Sukarjati. Kualitas di atas rata-rata. Budi dan Abi adalah sepasang murid yang kritis. Mereka suka membaca buku yang sama untuk kemudian mendiskusikan isi bukunya. Dari mulai diskusi ringan sampai ke diskusi-diskusi berat sudah mereka lakukan. Terkadang mereka menonton televisi dan mendiskusikan mengenai tayangan yang baru saja mereka lihat. Sore itu mereka berdua membaca majalah yang sama yang membahas mengenai sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia yang sangat berbeda. Finlandia adalah negara yang memiliki sistem pendidikan paling baik di dunia, sehingga Budi dan Abi tertarik untuk membahasnya. Finlandia benar-benar memanjakan. Mereka menekan bahwa kemampuan akademis tidak dijalani dengan begitu sering. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki nilai berada di atas segalanya. Itu membuat banyak murid melakukan cara-cara curang untuk mendapatkan nilai bagus. Betul. Dan lihat hasilnya sekarang. Nilai bagus cuma sekedar angka dan akhlaknya nggak bagus. Karena mereka terbiasa curang sejak sekolah. Jadi mereka nggak akan langsung curang di luar sekolah. Nah, dan jadinya adalah Indonesia lebih banyak menghasilkan korupsi daripada menghasilkan orang-orang yang berkualitas. Tapi kukira koruptor di Indonesia justru adalah manusia yang kualitasnya di atas rata-rata. Kenapa seperti itu?
Bukan begitu, tapi lihatlah betapa lihainya koruptor itu berkelit sehingga lebih banyak yang tidak tertangkap daripada yang tertangkap. Bukannya itu artinya kualitas mereka di atas rata-rata? Berarti sistem pendidikan kita berhasil dong. Nah, Kemudian berhasil menciptakan orang-orang curang yang berkualitas tinggi. saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Tokoh yang diceritakan adalah koruptor. Masalah yang dibahas adalah sistem pendidikan di Indonesia. Unsur humor, Abi mengungkapkan bahwa koruptor adalah manusia dengan kualitas di atas rata-rata karena lihai untuk berkelit, sehingga lebih banyak koruptor yang tidak terungkap. Jadi, sistem pendidikan Indonesia berhasil menciptakan orang-orang curang yang berkualitas. Pesan yang disampaikan adalah sistem pendidikan Indonesia dapat diubah agar moral dan akhlak anak bangsa lebih baik lagi. Kritik yang disampaikan adalah mengkritik sistem pendidikan Indonesia yang lebih banyak mementingkan nilai daripada akhlak dan moral. Sudah selesai, Mbak? Ya, ada yang mau bertanya dengan presentasi yang disampaikan oleh kelompok 6? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Satrio Bagus Wicaksono. Saya dari kelompok 4. Saya bertanya, kenapa yang dibahas adalah koruptor, bukan Abi dan Budi? Karena Abi dan Budi hanya tokoh yang menyampaikan cerita, bukan tokoh yang dibahas. Ya, cukup. Oke, cukup ya. Silakan ditutup, Mbak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 6. Baik, dari presentasi yang sudah disampaikan, ada beberapa kelompok, yaitu kelompok 5 dan 6. Dari kelompok 5 penilaiannya yaitu ada hal yang masih kurang saat mempresentasikannya. Apa itu coba? Saat menyampaikan apakah sudah bagus? Masih kurang, masih ada malu-malu ya tidak? Ya, masih malu-malu. Kemudian saat menyampaikan hasil analisis kelompoknya itu masih belum bisa memuaskan, Cak. Masih harus melihat buku hasil pekerjaannya. Lalu, kalau penilaian dari kelompok 6 bagaimana menurut kalian? Sudah bagus belum penyampaiannya? Sudah. Penyampaian analisisnya pun sudah bagus dengan sambil melihat buku, juga melihat teman-teman. Oke. Nah, hari ini kita sudah belajar apa? Oke, bicara. Mengidentifikasikan pesan pada teks monolog. Iya, mengidentifikasikan. Sosial. Benar sekali. Mengidentifikasikan pesan pada teks monolog yang terkandung pada kritik sosial. Baik, kita sudah masuk ke materi terakhir kita untuk menguji pemahaman materi kalian yang sudah kalian dapatkan. Silakan pindai tes sumatif yang ada di layar LCD. Kemudian dikerjakan. Waktunya 10 menit cukup ya? Cukup. Silakan dikerjakan. Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah. Ada pertanyaan untuk pembelajaran kita hari ini? Tidak.
hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang dan salam bahagia. Bertemu lagi pada kegiatan percakapan pasca observasi bersama saya Dianita Widayani Tias, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Batangan, Kabupaten Pati. Kali ini saya masih ditemani Ibu Siti Umayyoh selaku guru yang akan diobservasi dan juga ditemani Bapak Sasmito selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 9. Percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Umay terkait dengan jalannya proses pembelajaran atau kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran berlangsung di kelas. Untuk pertanyaan pertama, Umay, bagaimana perasaan Ibu Umay terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang terjadi di kelas, Bu? Ya, karena belum terbiasa, jadi awalnya saya merasa terganggu Dianita. Namun alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Syukurlah semua berjalan dengan baik ya Bu. Bisa diceritakan kembali Ibu untuk area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, untuk langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kalau tahapan tentunya di awal saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan yaitu area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Untuk area pengembangan pengetahuan murid yaitu memahami teks anekdot sebagai salah satu cara untuk menyampaikan sebuah kritikan. Dan untuk area pengembangan keterampilan murid menyajikan hasil karya berupa komik potongan atau komik strip. Begitu Bu Dianita. Baik, jadi fokus Bu Umay adalah area atau aspek pengetahuan dan juga keterampilan ya Bu. Benar, betul sekali. Baik, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil di dalam kelas Bu? Menurut saya alhamdulillah semuanya berhasil dan berjalan dengan baik, namun memang masih ada beberapa kekurangan. Baik, sudah berhasil berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, tapi masih ada kekurangan ya Bu. Betul sekali. Nah, baik, kira-kira kekurangan atau kendala apa saja yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran di dalam kelas Bu? Kekurangan atau hambatan yang terjadi pastinya juga dialami oleh guru-guru yang lain. Ada beberapa murid yang tidak mau terlibat dalam kegiatan ini. Jadi dalam artian murid tersebut kurang aktif Dianita. Baik, jadi ada beberapa anak yang terlihat kurang aktif atau terlihat kurang terlibat di dalam diskusi, begitu ya Bu? Iya, betul sekali. Bisa juga diartikan mereka hanya mengandalkan teman satu kelompoknya, begitu ya? Betul sekali Bu Dian. Baik, jadi kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi Bu? Mengapa mereka terlihat kurang aktif, mengapa mereka tidak terlibat di dalam diskusi kelompok, misalnya seperti itu Bu? Karena pembagian kelompoknya, yaitu setiap kelompok memiliki jumlah anggota yang terlalu banyak. Kemudian saat membagi kelompok sesuai dengan minat belajar siswa. Ini yang mengakibatkan ada beberapa murid yang tidak memaksimalkan atau justru kurang aktif dalam kegiatan atau proses pembelajaran. Baik, jadi bagaimana langkah Ibu untuk memperbaiki hal ini Bu? Untuk kedepannya, selain saya membagi kelompok berdasarkan minat belajar, saya akan membagi kelompok sesuai dengan profil belajar murid, yaitu Baik. sesuai dengan gaya belajar murid. Adapun gaya belajar murid yaitu dari visual, auditori, dan kinestetik, supaya murid belajar dengan nyaman. Baik, Ibu Umay berarti menekankan kenyamanan siswa belajar ya Bu, dengan menggunakan gaya belajar siswa agar bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa. Benar sekali. Baik. Baik Bu, mudah-mudahan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa terrealisasi. Bu Umay dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan saya menunggu cerita baik dari Bu Umay ketika Bu Umay sudah bisa merealisasikan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, kira-kira kapan Ibu Umay ingin melakukan perubahan seperti rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi Bu? Untuk waktu tepatnya saya belum menentukan, namun insya Allah akan segera saya lakukan. Baik, mungkin bisa dilakukan, bisa dimulai dengan pertemuan berikutnya ya Bu.
Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya Bu Umay. Kegiatan percakapan pasca observasi sudah selesai. Saya berterima kasih kepada Ibu Siti Umayroh dan juga Bapak Sasmito yang telah berperan aktif dalam rangkaian kegiatan kali ini. Demikian kegiatan pasca observasi kali ini saya akhiri. Selamat siang dan salam bahagia.